BTS berjuang dengan Wi-Fi saat mereka mengadakan 4 siaran langsung back-to-back. Perjuangan sangat nyata pada Selasa malam saat BTS berusaha mengadakan siaran langsung untuk ARMY. Sejak BTS tiba di New York City, mereka sangat sibuk. Mereka punya jadwal penuh, mulai dari berpidato di PBB sampai berbicara di Metropolitan Museum of Art. Tapi mereka ingin mengambil beberapa untuk mengejar ARMY dalam perjalanan mereka, jadi mereka online untuk mengadakan siaran langsung. Tapi tidak ada yang siap untuk rintangan yang akan mereka hadapi dalam usaha mereka. Hal-hal tampak relatif baik-baik saja pada awalnya. Para anggota mulai bernyanyi tentang Chuseok, malam musim gugur saat liburan berakhir. Mereka bahkan terlibat percakapan membicarakan tradisi keluarga mereka. Setelah hampir 3 menit, percakapan mereka tiba-tiba terputus. Tak lama setelah siaran langsung mereka berakhir, mereka kembali menjelaskan bahwa koneksi tidak stabil. Tetap saja ada sesuatu yang salah. Tembakan lebar mereka dari ketujuh tampak vertikal daripada horizontal, jadi mereka mengakhiri siaran langsung untuk memperbaikinya. Ketika mereka kembali mencoba untuk ketiga kalinya, para anggota bertanya kepada Maknae Jungkook yang sedang memantau situasi, apakah semuanya terlihat baik-baik saja kali ini? Dia menjelaskan bahwa bahkan menontonnya cukup tertunda, jadi sulit untuk mengatakannya dulu. Mereka sudah kehilangan Wi-Fi Korea yang kuat. Ini adalah siaran langsung terbaik malam ini, karena mereka dapat terus berbicara tanpa masalah besar setidaknya selama 7 menit. Tapi, semua hal baik harus berakhir, karena hal itu memotong percakapan di tengah-tengah. Mereka bukan orang-orang yang membiarkan ARMY menggantung, dan mereka kembali untuk melanjutkan siaran langsung sekali lagi. Pemimpin RM meminta maaf dengan mengatakan, jaringannya buruk di sini, kami minta maaf. Mereka mencoba memberitahu ARMY tentang perjalanan sejauh ini, memberikan gambaran mendalam tentang jadwal mereka selama beberapa hari terakhir. Sayangnya, internet memutusnya lagi. Ini mengejutkan pemirsa melihat BTS melakukan siaran langsung berkali-kali, berturut-turut, dan hanya dalam waktu singkat. Itu cukup pengalaman bagi mereka yang menonton. Bahkan lebih mengejutkan lagi, mereka yang terlambat melihat notifikasi menyadari bahwa mereka melewatkan 4 live. Live terus berlalu, yang terburuk siaran langsung telah menghilang dari halaman BTS seolah-olah telah dihapus. Jadi sepertinya kita tidak akan pernah melihatnya pada awalnya. Untungnya mereka muncul kembali dan sekitar 7 jam setelah mereka mencoba untuk melakukan siaran langsung, sebuah prarekaman dirilis untuk menebus kesulitan teknis. Itu pasti pengalaman yang ARMY akan ingat untuk waktu yang sangat lama. Meskipun pendek, ada banyak momen ikonik di berbagai siaran langsung. Ini adalah reaksi anggota saat Jungkook melepas kaos kaki selama siaran langsung. Karena para anggota sedang asik mengobrol, Jungkook memutuskan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melepas kaos kakinya. Momen kocak itu pun langsung disambut protes dari para anggota, ditambah ini bukan kaos kaki biasa. Sebelumnya, ARMY memperhatikan bahwa Jungkook adalah pecinta kaos kaki, tapi dia menjernihkan rumor kenapa dia bisa memakainya secara instan. Dia hanya menemukan mereka dengan nyaman dan kakinya sangat sehat. Jungkook mengatakan, saya tidak punya kaki atlet. Tapi, kegilaan tidak berhenti di situ. RM harus melontarkan lelucon terakhir tentang cara Jungkook melepas kaos kakinya dengan rapi. Lihat ini seni modern, kata RM. Dilihat dari kecintaan Jungkook pada kaos kaki selama bertahun-tahun, dia mungkin tidak akan berhenti memakainya dalam waktu dekat. BTS berbicara tentang kesan pertama terhadap Megan Thee Stallion dari bertemu dia secara langsung. Setelah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Megan di kantor labelnya Roc Nation di New York, para anggota BTS mengungkapkan bagaimana interaksi langsung pertama mereka dengannya. Kesan pertama mereka melihat Megan dalam kehidupan nyata mengejutkan mereka. Dia tinggi, saya tidak melihat itu datang, kata anggota BTS. Meskipun anggota BTS mengira dia sekitar 176,5 cm, Megan sebelumnya mengklaim bahwa dia lebih dekat sekitar 177,8 cm. Pada ketinggian ini dia berdiri lebih tinggi dari banyak anggota. Dia juga dengan percaya diri mengayunkan sepasang sepatu hak saat bertemu dengan mereka. Setelah berbicara dengannya, mereka mengungkapkan bahwa dia punya kepribadian yang sangat baik dan rendah hati. Selain itu, mereka bertemu dengan anjing bulldog Perancis yang menggemaskan bernama Forey. Mereka tidak percaya anjing itu punya lebih dari 500.000 pengikut di Instagram dan menganggapnya sangat menggemaskan. V dengan rendah hati meragukan bahwa setiap anggota BTS dapat mencapai banyak pengikut seperti dia. Kita tidak bisa mendapat cukup dari persahabatan yang berharga ini.
Di sisi lain, dalam siaran, Suga punya respon sempurna terhadap orang-orang yang tidak mengira grup itu di Majelis Umum PBB. BTS sekali lagi membuat sejarah saat mereka berpartisipasi di Majelis Umum PBB ke-76 di New York. Grup ini mendapat pujian dari penggemar di seluruh dunia atas pidato mereka yang bermakna dan visual mereka yang mempesona. Tapi, meskipun jadwal mereka cukup padat, grup itu masih menemukan waktu untuk duduk dan mengobrol dengan ARMY, bahkan jika internet mereka tidak mau bekerja sama dengan para anggota. Secara khusus, Suga berbicara tentang betapa banyak ARMY telah menonton siaran langsung untuk mendukung mereka. Suga mengatakan, kita hanya pembicara selama wawancara. Pewawancara menyatakan bahwa untuk sesi sebelumnya, ada sejumlah view yang terbatas, tapi karena kami datang jumlah view naik. Mereka banyak membicarakannya, kata Suga. Suga kemudian berbicara tentang fakta bahwa sebelum penampilan, beberapa orang mempertanyakan kenapa BTS diundang, mengingat mereka adalah penyanyi daripada politisi. Pada awalnya orang-orang seperti, bukankah kamu seorang penyanyi? Kenapa kamu pergi ke sana? Apa yang kamu lakukan? Kami sadar akan hal itu, dan kami datang untuk peran itu, kami hadir untuk mendukung SDG. Kami datang ke sini untuk melakukan itu sebagai utusan khusus, kata Suga. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia tidak keberatan dengan apa yang dipikirkan orang karena mereka ada di sana untuk mendukung masalah penting. Dia menambahkan, kamu tidak perlu memiliki bias, mengacu pada fakta bahwa orang tidak harus melihat penampilan mereka melalui kacamata berwarna mawar atau sudut pandang yang bias. Setelah siaran, penggemar tidak bisa berhenti memuji komentar Suga dan bahwa grup tersebut fokus menggunakan pengaruh mereka untuk kebaikan dan bahwa hal negatif tidak akan mempengaruhi mereka untuk terus melakukannya. BTS bertemu Coldplay di New York City dan menghadiahi mereka dengan hanbok modern. BTS bersatu kembali dengan Coldplay di New York City. Pada tanggal 23 September KST, BTS memposting foto di halaman Twitter resmi mereka dengan tulisan My Universe Crew, plus hanbok modern. Dalam foto itu, para anggota BTS berdiri berdampingan dengan para anggota Coldplay saat mereka semua berpose di depan kamera. Secara khusus, anggota Coldplay terlihat mengenakan hanbok yang diberikan BTS kepada mereka. Menjelang perilisan single kolaborasi mereka, kedua grup tampaknya telah menyempatkan diri untuk bertemu di New York City. Ini adalah pertemuan resmi antara BTS dan Coldplay, menyusul kunjungan vokalis Coldplay Chris Martin ke Korea Selatan pada bulan April lalu untuk mengerjakan proyek musik mereka dengan BTS. Chris Martin juga sempat mengunjungi gedung kantor agensi BTS Hype Label. Sementara itu, single baru kolaborasi BTS dan Coldplay, My Universe, akan dirilis pada 24 September. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.